Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah, yang mana Allah masih mengarahkan, Allah masih menuntun hati kita untuk senantiasa berada di atas keislaman dan keimanan ini. Allah arahkan pikiran dan hati kita untuk berkenan mentaati perintah-perintahnya. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan menjadi amalan yang diterima dan menjadi pemberat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti tafsir dari surat Al-Fatihah pada ayat yang kedua, kalimat alhamdulillah wa fihi mahabbah. Di dalam kalimat tahmid itu mengandung cinta. Dan cinta itu dibagi menjadi berapa kemarin? Apa cinta nawa? Cinta monyet. Apa? Ada berapa? Yang pertama, mahabbatul ibadah. Ya, cinta yang merupakan ibadah. Dan itu sudah kita jelaskan. Yang kedua disebut mahabbatu syirkiyah. Mahabbatu syirkiyah, cinta yang memiliki nilai kesyirikan. Cinta yang merupakan bentuk kesyirikan. Yang kedua, ya, yaitu cintanya orang-orang musyrik kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah pada ayat yang ke 165 di awal ayat, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunallaha yuhibbunahum kahubbillah. Dan sebagian manusia, ada orang-orang yang mencintai Allah, menjadikan selain Allah itu sebagai apa? Tandingan.
andatan, menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Andata. Lah yang dimaksud andatan ini apa? Menjadikan makhluk-makhluk Allah diyakini, dipercayai bahwa makhluk-makhluk tersebut punya sifat-sifat khususnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, pemeliharaan dan perlindungan itu milik Allah. Tidak ada seorang makhluk pun bisa melindungi kita sebagaimana perlindungan Allah. Makanya kita tidak boleh berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini banyak orang-orang menjadikan makhluk-makhluk itu sebagai pelindungnya. Contohnya apa? Contohnya ashabul jimat. Ya, betul ya? Siapa yang menjadikan pelindung dirinya? Jimatnya. Padahal jimat itu benda. Dia yang nulis, dia yang buat, dia yang ngatur, diyakini bahwa dia memiliki sifat-sifat khususnya. Dia mampu melindungi kita, melindungi dirinya. Dia yang menjadi penyebab. Lah ini yang menjadikan kesyirikannya itu. Nah, timbul pertanyaan, gimana Ustadz kalau jimat-jimat itu diambil dari Al-Quran? Mulai geliyeng ini. Ini yang disebut dengan syubhat. Ya, perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para a'immatul muslimin, orang-orang yang sangat faham tentang fungsinya Al-Quran. Tidak pernah mereka lakukan hal yang demikian. Hari ini dilakukan yang demikian itu. Nah, bagi orang-orang awam, loh, kita nggak mempercayai buhul, nggak mempercayai keris, tapi mempercayai Al-Quran yang sudah ditanamkan di dalam keris ini. Nah, ini jadi subhat, jadi keraguan, jadi kerancuan, jadi apa ini namanya? Nah, ada kebimbangan. Nah, contoh Pak ya, kalau memang benar, contoh itu ada yang namanya pegangan sikap itu kan, jimat itu ada macam-macam ya. Ada yang menjadi perisai diri, ya sabuk nek jarine wong apa sikap itu macam-macam Pak. Ada yang sifatnya itu untuk melindungi gangguan, ada yang sifatnya itu untuk pengasihan supaya atasannya nanti itu kasihan. Ada yang bentuknya niku penglaris. Macam-macam. Ada yang bentuknya kekebalan tubuh. Oke, kalau diyakini seperti itu, kalau memang diyakini, kenapa Nabi dan para sahabat tidak menjadikan itu seperti itu? Itu pertanyaannya. Tidak ada satupun riwayat. Kalau memang Al-Quran itu fungsinya untuk itu dan dibuat seperti itu, pertanyaannya, siapakah orang yang lebih faham tentang Al-Quran dan fungsinya ini dibandingkan Rasul, dibandingkan para sahabat, dibandingkan para tabi'in, dibandingkan para imam-imam kaum muslimin? Siapa yang lebih paham? Apa Rasulullah nggak ngerti fungsinya Al-Quran itu untuk itu salah satunya? Atau membaca ayat-ayat Al-Quran untuk menghilang? Membaca surat-surat tertentu sekian kali dengan syarat seperti ini nanti bisa menghilang. Kan ada sekarang demikian ini. Loh, apa kira-kira Rasul nggak ngerti tentang fungsinya Al-Quran itu? Sehingga nanti kalau itu benar demikian, kenapa Nabi tidak melakukan saat perang? Sehingga yang kelihatan pedangnya saja gitu. Sehingga nanti tidak sampai jatuh korban kaum muslimin. Para sahabat utuh, kenapa bisa menghilang? Jadi tombak itu sengawang. Kenapa Nabi tidak melakukan? Apa Nabi nggak ngerti fungsinya Al-Quran? Timbul pertanyaan-pertanyaan demikian. Timbul permasalahan-permasalahan
demikian. Dan kalau orang sudah punya jimat dan dia meyakini jimat tersebut bahwa ini ada mengandung ini, mengandung itu, maka dia memperlakukannya itu mengalahkan dia memperlakukan Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya kepada jimat itu lebih mulia daripada akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Perawatannya, syariatnya lebih dipatuhi daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini kenyataan di sana. Coba jenengan lihat orang-orang yang meyakini rezekinya itu dari laut selatan, dari laut timur. Lalu diperintahkan untuk berkorban untuk mereka setiap tahun. Daeman mereka melakukannya. Ratusan juta dikeluarkan untuk acara tersebut. Mewah luar biasa. Mewah, tapi untuk korban nggak bisa. Untuk korban nggak bisa. Tapi untuk acara tersebut bisa. Ini yang disebut dengan apa? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai berhala-berhala tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang musyrik itu punya karakter. Kalau dalam beribadah tidak menyertakan makhluk-makhluk tersebut atau berhala-berhala tersebut, hatinya itu resah. Jadi kalau murni kepada Allah saja itu nggak enak hatinya, gelisah, nggak mantep, nggak yakin. Harus menyertakan berhala-berhala tersebut apapun bentuknya. Tolong diperhatikan ini. Coba dilihat di dalam surat Az-Zumar ayat 45. Ya, surat 39. Ini dijelaskan oleh Allah sifat buruknya mereka. Jadi kalau mereka beribadah kepada Allah seperti berdoa atau punya keinginan sesuatu, minta tolong kepada Allah, itu harus disertai dengan nama-nama apa? Berhala-berhala tersebut. Nggak enak kalau ya Allah, nggak enak. Harus disertakan nama-nama selain Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Sudah ketemu? Wa idza dzukirallahu wahdahu ma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Ya. Ada ketemu? Enggak, Ustaz. Ayat 45. Surat apa? Az-Zumar surat 39 ayat 45. Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Masya Allah. Ini ciri-cirinya orang musyrik. Begitu. Jadi kalau mereka beribadah, berdoa, ya, melakukan ketaatan, kalau hanya Allah saja yang dibuat, itu enggak tenang hati mereka. Hati mereka tidak tenang. Ya, kesel hatinya. Kenapa kok Allah saja? Kok langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini. Kenapa kok langsung kepada Allah Subhanahu wa taala saja? Kesel hatinya ini. Makanya melibatkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan mahabbah syirkiyah. Cinta yang merupakan bentuk kesyirikan. Kemudian yang ketiga adalah mahabbatul muharramah. Ya, mahabbatul muharramah. Ya. Cinta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cinta yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala ini kayak apa bentuknya? Mereka mencintai perkara-perkara yang Allah haramkan. Contoh, mencintai maksiat. Nah, mencintai apa? Kemaksiatan, mencintai kerusakan. Mereka cintai.
Jadi kalau ada keburukan tersebar, itu senang hatinya. Kalau di antara kaum muslimin ada yang berbuat demikian, maka saksikanlah dialah orang-orang munafik. Perhatikan ini. Jadi kalau ada orang muslim ngaku muslim, kok seneng dengan kemaksiatan tersebar, bahkan mereka datangkan kemaksiatan, maka saksikanlah itulah ciri-ciri orang munafik. Nah, termasuk sing lungguh di masjid niki. Jadi kula mbak sampeyan kok tekun ke masjid, kok seneng dengan kemaksiatan, maka saksikan itu bagian dari sifat-sifat munafik. Berarti di dalam diri kita sudah terdapat sifat-sifat kemunafikan. Yes. Engko nek ngaji ku cek kanggo wong liya tok ae, ngono lho. Ada apa enggak orang muslim demikian? Ada apa enggak? Banyak. Mensyukuri nikmat Allah, dia datangkan artis, itu agak bener toh. Lah mensyukuri Allah kok mendatangkan maksiat. Syukur itu dengan taat. Walaupun diawali dengan tilawatil Quran. Ya, nah. Saya sering menyaksikan, terutama kalau pas memperingati 17-an, Pak. Ojo salah paham. Engko dikira anti NKRI ngono sampean. Wis uteke kuwi lho. Sama sekali kita mensyukuri nikmat itu wajib. Tapi carane piye ngono lho. Lah nek mau tekano artis mbok joget mbok sawer, iku maksiat. Jenenge duduk syukur, itu kufur. Paham nih? Nek bapak-bapak ini nggak sepakat, ono sing error pikirannya sampean. Sampean ngerangkul wong wedok terus disawer, joget bareng. Seumpamane bojo sampean dijak wong liya ngono piye? Halo. Gue nek wong lanang koyo gak pantes, wong lanang ya pantes, wong lanang ya gak pantes ngono lho. Kok tiga lanang pantes-pantesan ngono piye to? Awale ngeten ucapane syukur, Pak. Alhamdulillah malam ini kita dalam rangka mensyukuri nikmat Allah berupa kemerdekaan. Kita hadirkan untuk menghibur warga setempat dengan menghadirkan bidu wanita ngono mari. Yuk rame-rame kita saksikan. Ya ngono kok tahmid ngono lho. Acara pernikahan, datakan elektron, gandok liyane ta. Di situ dandanan yang kayak demikian, dihadirkan syair-syair yang maksiat kepada Allah, syair-syair yang melalaikan orang zikir kepada Allah. Apa itu ketaatan? Lo nek seneng itu berarti ada masalah di situ. Saged dipahami ya, Pak? Ini harus mindsetnya kita harus dibenahi dulu. Ya, bagaimana rumah tangga itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau pembukaannya sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saged dipahami ya? Nah, mari kita lihat sifat-sifat tersebut. Ya, sifat-sifat tersebut. Yang pertama kita lihat di dalam surat 9 ayat 67. Ya, surat 9 ayat berapa? 67. Kita lihat sifat orang-orang munafik itu bagaimana? Munafik itu di dalam Islam atau di luar Islam? Di dalam Islam. Mereka bersahadat, mereka sholat, mereka berpuasa, mereka haji, mereka infak. Tapi semualah dilakukan dalam rangka untuk mura'i, untuk dalam rangka riya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lihat ayatnya. Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'din awliya. Ya, ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Nah, monggo Ustaz. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar
dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan aturan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Insyaallah. Di situ disebutkan oleh Allah Ta'ala beberapa sifatnya, ya. Makanya sifat-sifat munafik niku mboten cuma 3 niku, Pak. Ya, bukan cuma 3, sifatnya banyak. Sifatnya banyak. Bahkan ada satu kitab mengungkapkan, ya, salasuna min alamatil munafikin. Ada 30 sifat tanda-tanda orang munafik. Loh. Jadi ini salah satu kitab niku disebutkan ada berapa? 30. Yang kita ketahui berapa? Telu. Berarti saya nggak ngerti. Masya Allah. Loh, saya nggak ngerti itu lekor, saya nggak ngerti itu bisa jadi kita melakukan tapi nggak rumongso. Loh ngeten lho. Lho nggih mboten? Lah nek gak ngerti sing 17 iki terus kita melakukan salah satunya, kan nggak sadar kita. Karena nggak ngerti bahwa itu juga merupakan tanda-tanda kemunafikan. Salate males iku ya wong munafik. Nek sedekah medhit iku ya wong munafik. Taat itu berat sekali, itu munafik. Ono maksiat cepet sekali, itu ya ciri-ciri. Makanya orang munafik disebutkan di dalam ayat ini. Apa kata Allah? Ya'muruna bil munkar. Mereka itu ngajak orang untuk berbuat mungkar. Ngajak orang melakukan maksiat, mengajak orang untuk berbuat kekejian, wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan melarang orang-orang berbuat baik. Awas niki makane Masya Allah, kalau kita tidak ngaji, Pak, ini beratnya di sini ini. Beratnya di sini. Makanya perintah-perintah Allah, perintah-perintah Nabi ini sudah waktunya kita tahu, Pak. Kuatirnya ngeten iki lho. Kuatirnya begini. Orang yang sedang menjalankan syariat Allah dituduh aliran aneh. Karena kita nggak ngerti bahwa itu disyariatkan. Gitu loh. Orang yang menjauhi larangan Allah dikatakan orang yang keras, aliran keras. Padahal dia menjauhi larangan Rasulullah SAW. Menjauhi larangan Rasulullah SAW. Lah, ini kita wajib mengetahui dan mencari ilmu supaya demikian, gitu loh. Ini ciri khasnya di sana. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Yang kemungkaran dicintai, manusia diseru mengajak melakukan kemungkaran. Kemungkaran dilindungi, sementara perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan ma'ruf, orang-orang yang taat, orang-orang yang tunduk kepada agama, mereka halang-halangi. Ini ciri-ciri munafik. Ada apa enggak? Ada. Enggak usah dicontohkan karena sering nampak di depan kita. Nah, kemudian apalagi wayaqbiduna aydiyahum, mereka enggan, mereka genggam tangan mereka. Artinya apa? Bakhil untuk infak, bakhil untuk sedekah. Wis monggo digerabak awake dhewe-dhewe. Nek awak dhewe niku kita kira-kira Pak, jenengan dengan saya, kita semualah, baik yang berbicara maupun yang mendengar ini, termasuk orang yang dermawan atau orang yang bakhil. Enggak usah dijawab, enggak usah dijawab. Coba direnungkan, apa kita ini orang yang mudah untuk infak atau termasuk orang yang seret untuk infak? Ini cirinya di situ, cirinya di sana. Kemudian nasullah, mereka lupa kepada Allah. Artinya lupa apa? Yang dimaksud nasullah, mereka lupa kepada Allah itu melupakan kewajiban kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi yang dimaksud melupakan Allah itu adalah mereka itu lupa dari kewajiban. Banyak kaum muslimin tidak mengerti kewajibannya itu banyak, Pak. Terutama kewajiban thalabul ilmi seperti ini. Ini kalau umat Islam itu sadar gitu ya. Kalau umat Islam itu ngerti wajibnya thalabul ilm, tidak usah separuh dari perumahan, tidak usah separuh, Pak. Sepertiga saja tidak muat masjid ini, Pak. Coba dihitung
satu perumahan tuh berapa ratus kakak kaum muslimin? Coba bayangkan, berapa ratus kakak kaum muslimin. Itu kalau nggak usah separuh, sepertiga atau seperempat saja, nggak muat masjid ini. Ini menunjukkan tentang apa? Menunjukkan tentang banyaknya kaum muslimin yang tidak menyadari bahwa thalabul ilmu itu adalah wajib. Bahkan ini kewajiban yang paling besar dalam agama itu. Ya. Amal apapun, amal, iman, keyakinan, akidah tidak akan bisa benar kalau tidak dipandu dengan ilmu. Nggak akan bisa benar apabila tidak dipimpin dengan ilmu. Makanya para ulama mengatakan apa? Al ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Jadi amal itu mengikuti apa? Ilmu. Dan aku lambatin sempat, masya Allah, banyak hal Pak. Seluruh kehidupan kita itu ditata dengan ilmu. Sampai marah saja ada ilmunya. Hutang piutang ada ilmunya, perdagangan ada ilmunya, masuk ke masjid ada ilmunya, di dalam masjid ada ilmunya, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Nah ini kita mboten ngerti kira-kira pripun. Seperti jual beli dalam masjid nggak boleh. Berhubung nggak ngerti, kita lakukan jual beli di dalam masjid, menawarkan barang melalui apa nih? Nah, atau menawar barang melalui, atau mentransfer duit melalui di dalam masjid. Dan itu semua bisa dilakukan di dalam masjid. Bisa apa enggak sekarang? Pesan barang di dalam masjid, bisa apa enggak? Menawarkan barang di dalam masjid, bisa apa enggak? Transaksi di dalam masjid, bisa apa enggak? Bisa terjadi. Ya, dengan alat-alat apa namanya? Nah, dan itu dilarang. Masya Allah. Apa saja yang nggak boleh? Sholat apa saja yang nggak boleh dan apa yang dibolehkan? Ini semuanya butuh ilmu. Makanya para ulama mengatakan al ilmu imamul amal. Ilmu itu merupakan apa? Ilmunya amal. Nah ini ciri-ciri orang munafik, dan mereka mencintai kemaksiatan. Mereka mencintai perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri orang munafik, dan ini termasuk mahabbatul muharramah, cinta yang diharamkan. Makanya orang-orang soleh yang ingin meningkatkan derajat kesolihannya, orang-orang yang baik ingin meningkatkan kualitas kebaikannya, itu sangat hati-hati. Termasuk melakukan perbuatan-perbuatan yang hukum asalnya mubah tapi nanti bisa tergelincir kepada haram, itu ditinggalkan. Nah, ngerti maksudnya? Perbuatan-perbuatan mubah, hukum asal boleh, tapi bisa menggelincirkan orang dalam yang haram, maka ditinggalkan perbuatan ini. Khawatir terjatuh di dalam perkara yang dilarang. Contoh, olahraga. Nah, olahraga boleh apa enggak? Boleh. Dianjurkan oleh Islam. Karena Islam itu menganjurkan umatnya itu kuat-kuat badannya, cuma hati-hati. Loh, saat ini olahraga yang paling masyhur napa? Berarti banyak pelakunya ini kayaknya. Kayaknya banyak pelakunya ini. Enggak masalah. Silakan sampean goes, mancal-mancal silakan. Biar keringetan. Ya, enggak masalah. Tapi diingat Anda itu keluar. Satu, ada berpakaiannya. Laung bapak-bapak ya wis tuwek, nggih pakaian Spiderman. Ngerti pakaian Spiderman sampeyan? Kewetat kaya ngono kuwi lho. Lho sampean sampai lekuk-lekuk tubuh sampai auratnya itu kelihatan niku kok gak isi niku ngombe obat apa niku, Pak? Hah? Gak malu jenengan begitu. Ini haram sudah. Bukan sepedaannya yang diharamkan, pakaianmu kuwi loh. Satu, diinget-inget ini, pakaiannya.
Yang kedua, adab-adab di jalan. Jalan raya itu milik orang banyak, duduk wae mbok kula mbek sampean. Dadi nek naik sepeda di jalan raya, ojo kate sampai tengah jalan. Wong sepeda niku ndablek-ndablek Pak, terus terang saya. Wis rungokno niki rungokno. Ada hak yang Anda rampas di situ. Anda mempersulit orang lain. Tidak boleh hukumnya. Duduk sepeda motoran, sepeda pancalan embong gede ini sing dilarang. Tapi haknya orang lain yang Anda ambil itu tidak boleh. Lihat sebagaimana dasarnya syariat Islam menghargai orang lain. Satu sering kali demikian. Engkau keserempet ngamuk. Bisa dipahami ini? Tolong yang suka sepeda pancalan rungokno sing temen. Itu kezalimannya itu, gitu loh. Paham nih? Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi perhatikan hak-hak di jalan. Ojo sepeda jejer papat, lah emang gede jejer papat tuh pengburi ini gak. Orang serba salah Pak. Beberapa kasus kan akhirnya keserempet ditawur sak grup ini. Pernah lihat itu? Insya Allah, jangan menjadi seperti ini. Permudah perjalanan orang lain, karena ini haknya orang banyak. Saged dipahami? Yang ketiga, mata. Loh ngono. Nah, supaya nyamar kocomotan ireng. Nek ngelirik cek babek ketara. Awas, di jalan itu orang keluar tuh bukan orang-orang yang tahu malu semua Pak. Orang gak duwe isin iku melok metu kabeh di zaman itu. Dengan pakaian juga ikut, pakaiannya Spiderman juga itu. Ibu-ibu jenengan lihat yang terbuka auratnya, yang memamerkan auratnya, bisa nggak kita menundukkan? No. Ayo, bapak-bapak sing sehat-sehat pikirane. Kepethuk wong wedok seragaman koyok ngono kuwi, niku musibah napa nikmat? Tak takoni sampean. Wes ayo. Istighfar napa tahmid? Istighfar tapi ndelerenge padha ae. Diperhatikan. Bapak-bapak enggak usah dalil, tergantung hati ini Ustaz, ini hati ini gak duwe permasalahan, ini gak duwe napa jenenge niat-niat, ndak usah munafik kita ini. Sampean sehat apa enggak nek ngono tok ae. Enggak mungkin orang laki-laki sehat tidak tertarik ketika ada wanita yang berpakaian kayak demikian itu. Loh, saya ini mengetahui itu ketika saya berangkat ngaji itu Pak, Masya Allah. Loh, kayak begini loh. Kayak begini. Makanya banyak orang-orang lupa dengan istri. Yang salah siapa? Kita berangkat ngaji itu ada orang itu yang salah. Sing salah Pak, satu pakaiannya Pak ya. Yang satu pakai pakaian. Yang kedua, makanya saya katakan tadi menjaga apa? Menjaga apa? Mata. Kan beda nek berangkat niat ngaji ambek niat olahraga kan beda pisan. Sing salah sapa? Kita nggak usah mengatakan sing penting hati ini, nggak usah mengatakan demikian, nggak usah munafik kita. Wong nek sehat niku Pak, wong sehat, wong lanang sehat, ndelok wong wedok nggak tertarik niku perlu dicek up kan. Wis gak usah munafik. Nggak usah munafik. Kenapa fitrah mau melawan jenengan? Mau mengingkari fitrah ini? Loh gitu loh. Nggak usah munafik kita. Tapi awak dhewe kan wis tuwek. Wong seneng mbek wong wedok gak ngenteni tuwek enom, Pak. Leres napa mboten saya ngomong ini? Gombal. Ini bahaya. Olahraga itu boleh, olahraga itu mubah sifatnya, bahkan dianjurkan kalau kita bisa menjaga hal-hal tersebut. Yang keempat apa? Menjaga waktu. Menjaga waktu, kita punya terikat dengan kewajiban-kewajiban. Engko nek nyetel engko
touringnya itu arah sana sampai jam berapa, disiapkan enggak peralatan-peralatan ibadahnya. Yang keempat, jangan sampai merugikan rumah tangga. Sampai demi teman, istrinya ditinggalkan, anaknya ditelantarkan, pekerjaan rumah tangga dibiarkan berantakan. Terserah istri, itu pekerjaan istri. Iki wong lanang dolim jenenge. Paham? Boleh Anda keluar, tapi pastikan di rumah itu sudah ringan istri-istri Anda ini. Anda takut menyinggung perasaan teman, makanya hati-hati. Dan perlu saya ingatkan, sepeda pancalan itu nggak mesti harus punya grup. Wis rungokno sing temen iki. Rungokno sing temen ini. Wis buyar. Wis rungokno. Kenapa saya katakan demikian? Wis, ini Pak. Membentuk sosial masyarakat itu bagus. Paham ya? Bersilaturahim, berkumpul itu bagus. Cuma permasalahannya, orang-orang yang ada di grup ini tipenya itu orang baik apa jelek? Sampean sing ngerti wis mbuh sakar sampean muni. Sak muni-muni ya sampean sing ngerti. Ngono lho. Kenapa saya katakan demikian? Saya 1 minggu yang lalu ketika berangkat taklim itu ada kakek-kakek grup kakek-kakek nih, kumpulannya rada nom-nom nih Pak. Subhanallah, bahas masalah gear Pak. Ngerti gear? Gear itu sing anu merek, bahas masalah, masya Allah. Coba bandingkan mal faidah, apa faidahnya? Pernahkah kita membahas masalah kemaslahatan, membahas masalah peningkatan ilmu? Nah, mas hati-hati jangan sampai terjebak dengan masalah-masalah seperti ini. Jangan sampai memubadzirkan waktu. Nah, perhatikan, jangan sampai memubadzirkan waktu. Ini yang perlu saya ingatkan. Karena hari-hari ini banyak sekali orang yang terjerumus dalam hal ini. Ya, terjerumus dalam hal ini, kemudian tidak terasa Pak. Saya dulu punya beberapa santri itu aktif, setelah punya grup sepeda tidak pernah ngaji sama sekali. Saya paham nih ya. Nah, teman-teman ini mempengaruhi apa? Nanti kalau udah punya grup itu bukan cuma sepedaan, motoran tok Pak. Setiap hari itu pasti ada komunikasi. Lah sing dibahas apa ngono lho. Hah? Sama selalu bicarakan, ayo touringnya bulan depan, minggu depan, arahnya kemana? Jalan touring yang dipikir jalan hidup nggak tahu dibahas. Dan kita begitu ringan, berpuluh-puluh kilo, bahkan bangga. Tapi ngaji atau titik sambatan nggak karu-karuan. Ini kan nggak, apa namanya ini? Nggak konsekuen kita. Bangga sekali, berpuluh-puluh kilo kita tempuh. Tapi pengajian majelis taklim jauh sedikit sudah nggak kuat, katanya jauh. Itu bukan perjalanan, tapi hatimu yang jauh dengan majelis itu. Dan ini yang kita khawatirkan, sifat-sifat yang demikian nanti masuk di dalam kategori sifat-sifat apa? Kemunafikan. Awas jangan salah paham. Ini kini rada kenek ngoten niku salah paham. Ustaz Raub mengharamkan sepeda pancal. Ngono sampeyan. Ojo salah paham. Tapi hati-hati. Hati-hati. Perubahan-perubahan sifat yang asalnya ngurusi anaknya akhirnya ngurusi sepedai. Asalnya sibuk dengan anak-anak, sibuk dengan grupnya. Ini merupakan perkara-perkara yang membawa bencana. Kalau menurut saya, tinggalkan grup yang tidak membawa manfaat. Lebih baik kita bersepeda tapi mendatangkan maslahat dan manfaat. Baik, ini sudah masuk waktu isya, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kajian yang akan datang kita masuk pembahasan mahabbatu
apa ini? Jadi yang kedua mahabbatu syirkiyah, yang ketiga mahabbatu muharramah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.